Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk jenis flora dan faunanya. Bahkan, beberapa spesies hewan yang hampir punah dan langka hanya ada di hutan-hutan di Indonesia. Sampai-sampai World Wildlife Fund WWF juga turut membantu melindungi hewan-hewan ini. Berikut kita rangkum 10 hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Hewan apa saja itu? Orangutan merupakan salah satu bangsa kera yang sangat mirip dengan manusia. Di seluruh dunia, jumlah orangutan terus berkurang hingga saat ini, hanya tersisa sekitar 55.000 individu saja. Banyak di antaranya yang hidup di Pulau Kalimantan dan 200 lainnya di Sumatera. Jumlah orangutan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutan lebat. Tak hanya itu, habitat mereka direbut oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan paksa. Komodo. Pada tahun 2017, jumlah spesies kadal raksasa ini hanya sekitar 3.012 ekor saja. Angka ini sudah termasuk peningkatan dari jumlah di tahun-tahun sebelumnya. Karena kelangkaannya, pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dan Habitat Asli Komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina. Tidak hanya itu, komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan dimangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. Dari 7 spesies, 6 spesies penyu hidup di Indonesia, yaitu penyu lekang, penyu hijau, penyu belimbing, penyu pipih, penyu tempayan, dan penyu sisik. Karena banyaknya spesies penyu yang berhasil hidup di Indonesia, pemerintah juga melindungi hewan ini dengan membuatkan penangkaran di berbagai daerah. Di antaranya adalah di Pulau Tanjung Benoa Bali, Kepulauan Seribu, dan Lombok. Untungnya, masyarakat di Indonesia percaya bahwa penyu merupakan hewan pembawa keberuntungan, sehingga mereka juga banyak membantu dalam pemeliharaan dan pelestarian penyu. Selain faktor iklim yang bisa membuat penyu tidak bisa bersarang dan bertelur, faktor pemburuan liar adalah penyebab terbesar atas kepunahan penyu. Para pemburu mengambil telur-telur penyu untuk dikonsumsi dan dijual. Mereka juga memangsa penyu untuk diambil daging dan tempurungnya untuk dijual. Tarsius tarsier, primata langka yang hidup di Sulawesi. Primata ini memiliki ciri bertubuh kecil berwarna coklat dengan mata besar dan senang bergelantungan di ranting pohon mirip seperti koala. Tarsius tidak bisa menjejakkan kakinya di tanah karena dia terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Aksi pembukaan lahan hutan secara ilegal membuat populasi hewan ini makin berkurang. Alhasil, pemerintah menjadikan hewan kecil ini dilindungi. Tarsius dapat dijumpai di hutan-hutan yang ada di Sulawesi. Harimau Sumatera diperkirakan punah pada 2050. Paling mengkhawatirkan karena terancam punah, jumlah subspesies harimau Sumatera hanya sekitar 300 sampai 400 saja yang hidup di alam bebas. Banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal membuat habitat harimau terganggu. Bahkan, populasinya diperkirakan akan musnah pada 2050 jika dibiarkan. Ancaman terbesar bagi pelestariannya adalah degradasi lahan dan penghancuran habitat yang memicu peningkatan konflik dengan manusia. Harimau Sumatera juga diburu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya untuk dijadikan hiasan atau obat tradisional dan dijual secara ilegal. Apakah harimau Sumatera akan punah menyusul spesies lainnya, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa yang sudah punah dan tinggal cerita? Angka populasi badak bercula satu di Jawa semakin menurun. Badak bercula satu
merupakan satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di dunia. Di Pulau Jawa, hewan ini hanya dapat ditemui di Taman Nasional Badak Daerah Ujung Kulon, Banten. Karena dulunya banyak yang memburu culanya, jumlah spesies badak ini terus menurun. Kini hanya tersisa 50-60 ekor saja. Burung cenderawasih, satwa kebanggaan khas Papua. Meski telah banyak dikirim ke berbagai negara, keempat jenis burung cenderawasih hanya dapat ditemukan di Papua. Wisata pemantauan burung cenderawasih dapat dikunjungi pada Isio, Jalan Korea, dan Gantebang yang berada di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab kematian langkanya burung ini. Pembabatan hutan untuk diambil hasil kayunya yang dilakukan manusia. Ini sangat berpengaruh terhadap semakin langkanya burung cenderawasih. Anoa, banteng terkecil di dunia. Anoa memiliki sepasang tanduk yang menyerupai banteng. Hanya saja, ukuran anoa jauh lebih kecil dibandingkan banteng pada umumnya. Sayangnya, banyak pihak yang tak bertanggung jawab memburu hewan ini untuk dikonsumsi. Kini, populasi anoa di Sulawesi hanya tersisa sekitar 2.469 ekor saja. Hal ini membuat anoa menjadi salah satu satwa yang dilindungi pemerintah Indonesia. Adapun habitat hidupnya di hutan yang masih perawan, yakni di daerah Gunung Ambang. Spesies burung maleo hidup di dataran rendah dan perbukitan Sulawesi. Maleo senkawar masih sering dijumpai di daerah Gorontalo, namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 10.000 ekor saja. Menurunnya populasi maleo dikarenakan ukuran telurnya yang sangat besar, yakni 5 kalinya dibanding telur ayam. Hal ini membuat banyak yang tertarik untuk mengambilnya. Untungnya, setelah dinobatkan menjadi satwa yang dilindungi, populasi burung ini mulai meningkat secara perlahan. Corak merak yang colorful hanya ada di Jawa dan Sumatera. Merak memang dapat ditemui di Malaysia dan India. Hanya saja, ada yang berbeda dengan merak di Jawa dan Sumatera. Mereka memiliki bulu yang lebih berwarna dan sedap dipandang. Di beberapa negara, merak hanya memiliki satu corak saja, seperti biru atau hijau. Sedangkan di Indonesia, coraknya lebih beragam, salah satunya merak putih. Keberadaan jenis burung ini sudah sangat jarang atau sudah hampir punah. Penyebab merosotnya populasi burung merak terutama disebabkan penangkapan oleh masyarakat, selain penyusutan atau konversi lahan dan rusaknya habitat. Demikian rangkuman tentang 10 hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa menjaganya supaya mereka terus bisa hidup dan anak cucu kita kelak masih bisa melihatnya.